di studio ya. Kan Iya. biasanya kita di rumah masing-masing, tapi kali ini kita kembali setelah beberapa bulan ya, Bet. Kira-kira berapa bulan sih? 3. Terakhir di studio tuh Maret pokoknya. Maret ya. Udah. Sebelum gue ulang tahun. Menjelang. Ya udah 3-4 bulan yang lalu. Iya, ada siapa? Iya. Kita comeback langsung membawa center JKT48. Halo semuanya, aku Shani dari tim K3. Widih. Welcome Shani. Terima kasih. Takut banget aku jujur kan. Takut Jadi sebenarnya aku tuh udah berencana ngajak Shani ke Possessive itu dari awal Shani kepilih Rhapsody. Baru Iya, Jadi tuh Baby udah ngomong. Baby tuh ngincer Shani, guys. Jadi kayak dia tuh, Baby bilang ke aku, Gap, kayaknya kita harus undang seseorang yang berpengaruh besar terhadap JKT48. Iya, karena Possessive itu harus pansos. Ini jujurnya. Sebenarnya ada Jangan, yang pengen kita sharing juga sih, dari kita pengen tahu lebih lanjut gitu. Sebenarnya menjadi seorang center JKT48 itu ada apanya sih? Iya. Ada pressure-nya, Ada atau apanya tuh? tingkat kepercayaan dirinya atau harga dirinya tuh seperti apa sih menurut pandangan psikologi? Asik. Jadi kita mau bahas tentang kepercayaan diri. Iya. Dari posisi-posisi kita di JKT48. Jadi gini, kalau JKT48 itu kalau punya lagu, kita tuh kayak ranking gitu nggak sih? Iya. Ada nomornya 1, 2, 3, 4 sampai 16 gitu. Benar. Dan ya kita pernah berada di posisi bawah, tengah, atas, bermacam-macam semuanya gitu. Semuanya. Dan gimana sih perasaan member ketika ada di ranking-ranking tersebut gitu? Iya. Jadi kan di tiap single ya, tiap single pasti ada kayak nomor 1, 2, bahkan 16 pun ada gitu. Jadi dimulai dari ketika kita posisi di bawah atau gimana nih? Sesuai perjalanannya sih. Sesuai perjalanan ya? Oke. Sama gak Kita sih? tanya Shani dulu kali. Iya. Shani gimana? Apa nih? Gimana? Gimana perasaannya hari ini atau diundang di posisi Iya. sebelah? Semua aku seneng sih Kak. Cuman apa ya, takut salah ngomong. Takut salah ngomong aja, soalnya kan jarang gitu kalau misalnya kalau aku bikin konten sama Gracia di YouTube channel kita tuh biasanya lebih have fun aja, lebih Oh, main iya. gitu. Kita juga Kita juga have fun, Kak. Gaby juga salah mulu. Kita lanjut. Ya udah, Santai, kita diskusi. takut aja kan ini Enggak, lebih nggak apa-apa. kayak apa ya? Enggak. Perasaannya sesungguhnya gitu gak sih? Oh Lebih iya ke sih. iya sih sharing. Kayak sharing gitu, jadi ya agak takut aja kalau salah ngomong. Oke, Shani kan bermula dari posisi bawah nih ya. Awal-awal masuk JKT kan kamu sebenarnya ya bawah kan, Iya, belakang gitu maksudnya. Pasti generasi 3 ya. Iya, Betul. inget banget tuh lagu You apa? Are Maybe. You Are Maybe kamu di belakang. Paling pojok. Iya, Padahal tapi nomornya nggak paling bawah. iya. Iya, nomornya maksudnya nggak di bawah, cuman nggak. Tengah-tengah. Iya gitu. Cuman Tapi di belakang posisinya gitu ya. paling pojok, inget banget deh. Iya, terus Sosenkyo juga kamu berawal dari paling bawah juga, Iya. 32. 32 terus berapa sih nih? 26. 26 Habis terus. itu 1. Emang keren banget ya, Insanity tuh keren banget loh. Ya. Siapa yang membuat 1? Ya gitu, gimana perasaan awalnya nih? Ya dari Iya, perasaan awal dari dulu mulai deh, Iwaki perasaan Maybe awal. kamu di pojokan. Iya. Sebetulnya ya pas pertama kali Iwaki Maybe Hmm. nggak ada rasa sedih-sedihnya sama sekali sih. Karena aku emang di JKT kayak waktu awal salahnya aku kayak nggak punya tujuan tertentu gitu loh. Belum ada Iya, ambisinya, belum ada ambisi kayak dan ya masih jalanin iya aja. masih jalanin aja. Jadi walaupun waktu itu aku posisi di bawah, aku tetap senang aja gitu dan menerima itu semua. Terus ya udah, mungkin selama awal itu aku menjalani apa ya? Menjalani Sebagai member. iya, sebagai member yang gimana ya, kayak ya udah Lakuin yang terbaik aku aja. have fun aja gitu tanpa memikirkan apa yang akan aku lakukan ke depannya gitu. Padahal menurut aku memikirkan sesuatu ke depan itu kan penting kan buat kita. Ya Iya. itu sih agak salah di awal sih aku gitu. Jadi waktu itu ya rasanya ya masih seneng gitu. Seneng masuk Tapi ada JKT, asik gitu. Tapi pernah gak sih ada yang kayak tiba-tiba kamu pressure nih, kenapa ya aku kok di belakang terus, atau enggak kayak ada gak sih momen ketika kamu tiba-tiba berambisi gitu? Kalau pressure di awal sih nggak ada. Cuman aku mulai kayak ngerasa apa ya? Iya, harus itu mungkin waktu kapan ya, semenjak ini boleh sebut nama nggak sih? Boleh nggak? Siapa? Ya, pokoknya
waktu itu aku ingat itu kita Gen 3 tuh punya event mulai sekarang sungguh-sungguh. Nah, Ya kan. Nah, itu waktu itu ada anak generasi 3 namanya Milen, dia tiba-tiba resign gitu kan, dan kebetulan aku tuh yang harus menggantikan posisi dia. Semuanya. Dan itu cuman kayak 3 hari atau beberapa hari sebelumnya gitu. Tapi emang sebelumnya di Pajama Drive aku juga backupnya si Milen itu. Jadi kayaknya biar sekalian lah, biar nggak cari orang lagi gitu. Jadi kayak otomatis aku harus pindah semua ke posisi dia, dan itu event besar kan? Event besar waktu itu kayak rame banget sumpah itu event. Jadi ya mulai dari situ sih kayak aku ngerasa kayak wow, ini sebetulnya sebuah kesempatan juga sih buat aku, dan semenjak itu kayak jadi lebih bersemangat dan bersinar. Enggak lah Kak, enggak secepat itu sih. Iya, masih Cuman prosesnya masih panjang. Iya, cuman kayak jadi lebih senang aja gitu loh, kayak wah akhirnya aku di depan nih gitu. Apa bedanya ketika perform di titik depan, titik nol depan? Bedanya kalau dulu ya, kalau dengan perasaannya dulu asik. Kalau dengan perasaannya dulu, pikir aku tuh cuma satu, aku nggak boleh kelihatan capek. Gitu. Oh iya. Waktu aku zaman dulu kayak aku mikirnya ya udah aku di posisi 1 karena aku belum mikir apa-apa, cuma pikir aku cuma itu, ya udah berarti aku harus semangat, aku nggak boleh kelihatan capek. Karena kalau misalnya yang depan aja capek, gimana yang belakang pasti kayak yang belakang pasti ngikutin yang depan juga kan, semangatnya gitu. Gitu sih. Keren. Gaby gimana Gaby? Aku dulu capek lah. Gimana nih? Gak bisa kerja itu ya, capek jadi baru wakil. Iya, itu kan ini yang dulu ya. Yang dulu. Oke. Dulu apa awalnya sih aku? Kamu rotation gak sih? Heavy rotation juga. Iya, heavy rotation. Aku tuh dari dulu posisinya middle ya. Iya, maksudnya middle menuju frontliner gitu loh. Ya 8, 7, 6, 5 sekian gitu loh. Terus cuma dari dulu memang aku tuh udah ambis sebenarnya. Kelihatan sih, Beb. Kalau aku enggak banget. Heavy rotation gitu kan. Posisi aku sebenarnya atas, tapi gue di belakang nyempil gitu. Sedih nah, gitu terus iya, kenapa gue di sini? Perasaan gue oke-oke aja gitu, gue bisa nari, gue bisa gitu. Gue merasa gue udah bisa dibanding teman-teman sebelumnya. Sebelumnya apaan sih? Yang Teman-teman lainnya. lainnya. Sebelumnya. Terus Gen 1 nggak apa-apa ya, maafin Gen 1 ya, masuk ke nggak sinkron gitu. Pas heavy rotationnya ada bagian gue ke nol kan. Iya kan, gue selalu seneng banget di bagian kayak wah gue ke depan nih gitu, semoga kamera menyorot gue gitu. Ternyata yang nggak disorot. Ya kalau nggak disorot sedih. tergantung hokian juga ya. Gue langsung nonton Terus cuplikan, wah ternyata disorot. Terus kalau nggak, ya kenapa sih nggak ke gue pas gue lagi di nol gitu sih. Gue dari dulu udah ambis sebenarnya. Terus lagu-lagu berikutnya juga ya maksudnya masih lumayan atas. Terus bedanya apa perasaan lu ketika lu di belakang Kamelody dan ketika kan Bebe juga dulu tuh sering gantiin Kamelody. Jadi pas di teater tuh misalnya Kamelody misalnya ke Bandung gitu atau nggak lagi pergi, terus Bebe tuh ya jadi dipercayain buat jadi center di teater. Heavy rotation juga. Iya, heavy rotation juga kamu yang dipercaya. Jadi kayak apa sih bedanya kamu pas di belakang Kamelody dan ketika kamu menggantikan posisi Kamelody? Karena aku tuh suka tampil, aku suka. Ya Bebe tuh dari dulu emang udah dancer ya, udah dari sanggar. Kamu dari sanggar tari. Ya beda lah maksudnya. Karena ngerasa mampu jadi ya pengen dilihat gitu. Pasti jadi lebih percaya diri. Lebih percaya diri karena mampu ya, kecuali kalau misalnya aku nggak pede dengan lagunya atau merasa jelek ya gue ya ngapain di depan gitu. Tapi itu ngerasa aku mampu dari di situ gitu sebenarnya. Jadi balik biasa. Tapi emang apa ya, kalau misalnya posisi di belakang pun menurut gue kayak jadi ada feel gue harus lebih berusaha. Iya, betul. Kayak gue harus bisa ngalahin dia gitu. Betul. Nggak tahu ya, feelingnya tuh beda kan sama kayak kita udah di depan duluan gitu. Kayak misalnya masuk JKT lo udah langsung depan duluan kayak ya udah gue di depan gitu. Tinggal tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau ngelihat orang kayak gue bisa, awas. Dan jatuhnya kayak jadi lebih apa ya Kak? Kalau menurut aku kayak jadi lebih paham juga gitu loh. Paham bagaimana merasakan
berbagai posisi gitu, Iya. ngerasain di belakang tuh gimana, di tengah tuh gimana. Jadi gitu. lebih menghargai posisi yang sekarang. Iya, benar. Itu sih Iya. yang aku rasain. Jadi kayak wah, dulunya gue di belakang nih, tapi gue mau gimana pun caranya orang harus percaya gue bisa juga di tengah ataupun di depan gitu. Iya sih? Iya. Kayak Nah, se- Gaby tuh aku inget banget ya. aku tuh udah gak terlihat guys. Gaby Di river aja aku udah gak terlihat. Bahkan aku di kan river tuh kayak gini kan, kayak Segitiga. posisi utamanya aku di sini. Coba kalian bayangin di sini kayak udah kayak kalau kamera pun kayak kepotong gitu. enggak, tapi Gaby kan maksudnya emang posisinya agak belakang nih. Iya. Tapi Terus agak belakang udah belakang. Lu gak apa-apa Giliran- kita buka-buka aja. giliran dia itu dikepercaya waktu itu center kita kan Nabila, dia dipercaya jadi Nabila, dia tuh mundur-mundur. Aku gak pede. Bisa jadi center. Ini panggung nih gitu. Lu harus di paling depan. Itu mundur-mundur mulu gitu kayak. Ya kok Woi maju gitu. baju kayak lu center gitu ya. Itu kalau tuh masih beradaptasi, Beb. Rasanya nggak enak kan? Iya, rasanya kayak nggak kayaknya gue don't deserve it gitu loh pertamanya gitu kan. betul. Emang awal-awalnya gitu, soalnya gue dari belakang ke depan gitu ya, Beb. Gimana ya? Jadi rasanya kayak- beda sih, beda beda. banget. Apalagi Nabila waktu itu unit songnya Bird kan, itu kayak bener-bener center banget gak sih, yang kayak Bird tau? Nggak deh. Nggak, maksudnya aku juga pernah gantiin Kamelody gitu guys. Aku pernah gantiin Kamelody, terus aku juga pernah unit song Bird. Maksudnya kayak gila, gue apa ya, gue sebagai center dan gue harus bisa nunjukin gue pantas juga kok gila untuk dilihat gitu. Bedanya Betul, gitu sih. Iya, terus Gaby gimana perasaan? Jadi kalau gue apa ya, beda sih. Yang paling aku rasain itu ketika di belakang pun ada cerita dan perjuangannya sendiri, tapi ketika di depan juga ada perjuangan dan cerita sendiri. Jadi misalnya kalau di belakang ya lebih ke gimana caranya lo mikir, kalau misalnya orang ngelihat langsung posisi depan ya nggak sih, kayak Iya, pressure-nya iya, di iya. situ pasti kayak gimana caranya nih biar orang yang pertama kali ngeliat gue ya bilang kalau misalnya gue emang pantas di depan gitu. Kan kadang-kadang ada orang juga yang bilang kalau misalnya kita di depan, ih kok nggak semangat. Iya. Kita yang pertama kali di komen nggak sih kalau misalnya di depan terus tiba-tiba nggak semangat gitu. Kalau aku tuh yang paling di depan tuh yang paling aku takut kayak orang komen tuh fisik duluan tau kan. Ngerti nggak sih? Kayak aku nggak suka, Iya, bukannya nggak suka ya, nggak mau gitu. Iya. Nggak mau kayak ya kayak oh dia pantas dia di depan karena fisiknya oke, pantas karena ini. Aku tuh nggak mau dibilang kayak gitu. Jadi nggak tahu itu kalau menurut aku. tapi kan Nyambung gak sih ini? Yang ya benar Kok kayak crack gitu tapi maaf ya. kayak maksud aku bukan cuma fisik, tapi Shani gimana ya, Shani tuh udah sempurna gitu, kayak udah nggak perlu bukan cuma fisik, tapi menurut aku juga kayak perform kamu ya apa ya, ya sekarang mewakilkan berusaha udah buka. layak. iya udah layak Oke, sekarang 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 ya. ngomongin sekarang. Ngomongin sekarang ya, coba sekarang Shani dulu deh sebagai center. Iya bener, kan tadi ya udah tuh, tadi udah cerita di belakang. Nah kamu kan kayak tiba-tiba dari posisi 32, 26, 1 Itu gimana Shani coba? Jujur apa ya, waktu itu ya itu sih yang mungkin bikin aku kayak jadi titik balik di mana aku ngerasa kayak wah aku berarti emang harus lebih gitu. Sebetulnya mulai dari situ juga kayak aku merasa aku harus mulai melawan diri aku gitu loh. Maksudnya aku cukup kaget juga karena sebetulnya di tahun itu tuh bukan target aku loh buat menjadi nomor 1. Iyalah, kaget. Kaget banget karena waktu itu aku inget banget emang di tahun 2017 itu emang fans yang apa ya bantu aku, semua orang bantu aku tuh emang tujuannya Senbatsu, tapi aku bener-bener gak ada tujuan, aku pengen nomor 1 tuh gak ada gitu. So sweet. Gak ada gitu, dan tiba-tiba ada di nomor 1 itu kagetnya kayak double gitu loh. Kagetnya tuh double banget, kayak merasa belum pantas lah, pasti masih ada Kamelody, masih ada Kashani, ya Kashani aku mikir kayak ya ampun aku siapa, aku melangkahi mereka juga gitu kan. Ya Terus Iya. ya Suzukake kan, masih ada Kakina, Kak Bibi. Terus kamu sering membandingkan diri kamu dengan mereka? Oh pasti sangat kan. Wah, sangat. Pasti sangat. Pasti Gimana sangat. Shan? Gimana Shan? Itu apa ya? Ya waktu itu kayak ngerasa ya udah memang mungkin aku nggak pantas aja aku bilang kayak gitu. Waktu itu ya Belum cuma, ya kayak baik banget orang yang jauh lebih pantas daripada aku, sebetulnya aku mikir kayak gitu. Tapi di sisi lain aku juga seneng Kak. Gimana ya?
seneng, tapi itu bener-bener kayak titik di mana aku kayak wah ini bener-bener apa pressure gitu loh, bener-bener sebuah tanggung jawab baru. Tapi di sisi lain aku senang karena aku merasa juga ya mungkin selama ini usaha aku terbayar gitu. Jadi kayak ada rasa kaget banget sih pasti, pressure juga karena masih ada kakak-kakak yang lain. Tapi di sisi lain senang juga, di sisi lain juga ya gitu sih, ya gitulah Kak, tahu lah. Kepercayaan diri kamu meningkat atau lebih banyak pressure-nya? Iya. Karena sejauh ini ya kalau dari zaman itu sampai sekarang sih alhamdulillah meningkat ya. Meningkat. Jadi Harus fans dong. Shani yang nge-vote Shani sampai nomor 1 meningkatkan kepercayaan Diri Shani. betul banget. Iya dong. Harus Pasti ya sih, sih, pasti. Tapi pressure-nya juga Meningkat ya? ada. Ya, ada pasti. Lebih meningkat pasti. Lebih ke kayak pengen nunjukin dia gue Iya. di 1 nggak mungkin mau ngecewain belakang Betul, yang betul juga sih. pengen jadi posisi iya dia. gitu, itu sih beratnya. Apalagi kan aku orang itu sebetulnya kayak nggak enakan gitu Iya. kan, Iya nggak bener. enakan banget gitu. Tapi di sisi lain juga ya udah, aku mikir ya memang ini mungkin salah satu rezeki aku juga, ya mungkin salah satu jawaban dari usaha aku juga. Asik. Kok kayak gitu sih Kang, lihatnya takut apa? Ya udah, jadi ya aku bersyukur aja dan senang. Cuma kalau aku tipenya adalah bukan tipenya sih, kayak Apa? Kalau Baby apa? rata-rata member tuh kalau misalnya udah mencapai posisi tinggi, standarnya tuh naik banget. Jadi bakal sedih banget kalau turun gitu ya. Iya Jadi nggak kayak sih? itu potensi maksimal lu nggak sih kalau misalnya posisi udah depan gitu? Iya. Kayak susah sih. kayak apa ya? Ya potensi maksimal lu udah di situ, berarti nggak boleh turun harusnya. Iya, nggak sih? kalau Jadi turun kalau kan misalnya pasti turun- bertanya-tanya ini kenapa sih gitu. Iya kan. Terus zaman-zaman aku selesai nomor 5 kayak wow gitu kan, langsung kayak pede banget. Terus turun ke 12 tuh langsung kayak Rasanya beda kan? beda banget. Makanya, Kak. Tapi dari 12 turun ke 22 gue biasa aja. Karena udah terlatih Udah- ya. udah terasa. Dari 5 ke 12 Iya, udah cuma terlatih. kalau udah kayak udah dipatok di awal ya tinggi, terus lo turun gitu kayak kenapa nih gue gitu. Benar sih. Tapi gimana kepercayaan diri lo ketika lo ada di posisi 5 itu? Ya karena zaman-zamannya masih abis ya seneng lah. Yes. Ya gitu gue kan emang di JKT udah ngerasain semuanya deh. Udah ngerasain nggak kepilih di belakang, kepilih di tengah, kepilih di depan, jadi Kayaknya game 1 udah semua gak sih? Enggak, gue kan udah jadi center juga Oh, kan. Iya betul. Oh iya, Hanikami ya. Ani kami terus Uza. Uza. Aja. Banyak lah. Apa sih? Banyak tahu Habibie. Iya. Iya, dan center ya ngerasa keren aja, gue ngerasa wih keren kita kayak punya lagu gitu. Kayak semua orang melihat ketujuh Iya, mata pada lagu lo itu gitu. tuh kayak jadi lagu aku gitu. Seneng Betul sih. Pasti seneng pasti karena naik. mampu, bener sih. Kayak harus Mungkin punya kalau- perasaan itu. Kalau lagunya lagu yang gak aku banget, mungkin aku bakal lebih banyak pressure ya. Tapi untung ketika kepilih center emang lagunya lagu aku banget gitu, jadi ya udah gue memang Yang mana yang mampu. Uza apa Hanikami? Dua-duanya. Dua-duanya. Dulu gue cocok Iya. pada saat umur segitu gue cocok. Iya, Cocok banget. Hanikami. Pas lagi Uza ya pas banget gue lagi potong rambut yang kayak gitu Kayak kan. abang, Iya. mulai Jadi- abang. Jadi ngaruhnya memang karena ngerasa mampu, jadi percaya diri juga meningkat. Ih keren banget. Keren ya Kak. Apa sih? Keren deh. Kalau aku Yang tuh penting karena apa? dari awalnya mungkin gak pede, jadi untuk sampai sekarang tuh kayak bener-bener melawan gitu loh jatuhnya. Kayak ya kayak memaksakan diri gitu. Memaksakannya maksudnya bukan karena gimana ya bahasanya itu kan, Bukan aku memaksakan salah diri. Lebih ke gini mungkin. Bukan memaksakan diri apa ya? karena kayak aku tahu aku Push gak diri bisa, gak iya sih? lebih nge-push Nge-push buat diri. memaksakan. Dulu kan kayak ya istilahnya ya udah Kayak mendorong diri, memotivasi diri Iya, supaya aku bisa gitu ya. Walaupun aku tahu juga sebetulnya aku tuh bukan orang yang kayak gitu, tapi kayak aku maksa, oke aku harus kayak gitu. Shani tuh ini tau, apa down to earth gitu gak sih? Iya. Jadi kalau mau gak mau aku harus ya punya
jiwa senternya juga gitu. Kadang-kadang juga harus egois kalau misalnya gue harus semangat Iya, sendiri gitu. tapi emang Misalnya center center. tuh harus punya jiwa center. Iya, jiwa senternya itu kadang-kadang Nah, memang- Gaby tuh enggak Ya, yang gue maksudnya- bilang tadi. Kenapa sih, Beb? Lu ditaruh di center Kayaknya lu lu kalau misalnya kalau review gue jelek terus kayak gue tuh temen lo bukan sih, gue nggak tahu ya. Lu udah bentar lagi mau graduate, gue di omel-omelin terus, gue di lo kan pilih jadi kapten, ada jiwa kaptennya enggak? iya. Ada. Tapi seenggaknya lu bilang kayak gue ada jiwa senternya, kenapa sih? Enggak, maksudnya lu ngerasa Maaf ya Shani, aslinya ada bintang tamu, kebetulan ini bukan between ya, bukan bukan enggak, maksudnya lo dipilih center Shani, tapi Shani. mundur-mundur mulu. Kenapa? Kenapa? ya itu kan dulu, kan lu belum lihat gue sekarang ya. Apaan di USA juga lu posisi atas lu mundur-mundur mulu. Ya udah, itu permasalahan gue lah. Gak usah dibahas di sini. Jadi selain nginjek kaki permasalahannya Mundur-mundur. Jadi permasalahan nambah ya semenjak jadi. Udah dong. takut. Kenapa merah banget mukanya? Enggak, gue gak merah. Enggak. Gue gak merah. Dah. Apa nih sekarang gue? Iya, aku kayak Gaby Sekarang apa ya? gimana? Kalau misalnya aku lebih ke posisi aku paling ini gak sih, belasan gitu. Kalau misalnya lagi Apa sih di USA kamu nggak Atas bersyukur banget. apa? Udah, Kak. enggak, kalau misalnya lagi senbatsu. Kalau lagi pemilihan senbatsu. Ah, iya. Tapi kalau misalnya yaudah yang bahas yang Uza mungkin ya. Uza langsung ke posisi, posisi 3 gitu. Kayak apa ya? Lebih ke ternyata kalau misalnya aku melakukan dan berusaha yang terbaik bisa dipercaya juga ya, lebih ke situ. Kayak Ya lebih karena ke USA kan audisi iya, kan. Uza tuh ternyata bener-bener ada yang audisinya. kita Oh, di sahabat. ya yang benar-benar semua member tuh diliatin dance-nya kan, gimana satu-satu kalian Gila, bayangin di Gaby panggung dancer, satu-satu. bener Ya, kayak audisi, dancer, bener guys. kayak mau audisi Iya, member lagi. kayak audisi game. Audisi Jadi Uza member kan lagi. ya lebih ke situ sih, Beb, kayak ketika lu dipilih dan lu mendapat posisi itu kayak ada wah ternyata gue bisa gue bisa sampai sini gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, standar dirinya naik. Iya, standar dirinya naik dan apa namanya, perjuangan gue ternyata membuahkan hasil juga gitu. Betul. Tapi emang kalau misalnya di JKT gitu nggak sih, kalau misalnya kita berusaha pasti akan ada hasilnya, tapi entah Iya, kapan gitu nggak kapan. tahu Iya. gitu. Iya, kan ada. Jadi pasti ngambang gitu kalau misalnya di JKT, tapi tunggu aja. Kadang Iya, kan betul. kita emang apa ya, member mungkin ada yang kurang Kadang- sabar. Itu betul sih, Iya. Kak. Kadang aku ngerasa JWT itu kayak Tuhannya kita nggak sih? Jangan dong. Bahasa kasarnya. Ya udah. Kayak mereka tuh bisa menentukan takdir kita, Iya. memposisikan diri kita. Tapi pas ya, kadang pas ya. Iya. Kadang Iya. pas sih. Iya. Betul, betul. Kayak momennya lo naik di sini, terus kita kayak oh emang beneran pas, gue juga pas percaya dirinya pas di momen ini gitu. Iya. Iya sih, betul, Kak. Iya. Betul sih. Aku ingat banget tuh momen waktu pertama kali aku audition dulu kan di beginner. Emang saat itu aku benar-benar lagi semangatnya. Wih. Beginner gue enggak. Gak apa-apa, kan Uza, yang penting Uza Iya. apa-apa. Aku inget banget gara-gara Kak Gaby ngomong nih, aku baru inget waktu itu habis TWT kan masih zaman-zaman TWT lah. Terus habis perform itu ada Kak Haruka kan kapten. Habis perform tuh aku kayak dipanggil gitu sama Kak Haruka sama adalah satu dari tim manajemen gitu. Aku takut aku salah apa gitu kan. Dan ternyata kayak dia bilang, Chani lagi kenapa? Kamu semangat banget katanya kayak gitu kan. Iya, sampai dibilang kayak gitu aku aja heran loh. Maksudnya ya aku padahal tuh tidak punya ambisi untuk menjadi seperti itu ya. Cuman aku berusaha untuk melakukan yang terbaik aja gitu. Selagi misal aku powernya bisa segini, selagi aku bisa segini ya aku pasti akan berusaha, bukan karena ambisi, tau gak sih Kak, karena pengen dilihat gitu itu Iya, enggak sama iya, sekali. karena Ya bener-bener pure aja, pengen dan diomongin kayak gitu. Terus tiba-tiba kepilih di Senbatsu, terus kayak wow, bener sih emang kayak timingnya tuh pasti pas. Enggak, Keren banget sih Jota, gimana sih caranya? iya, Kayak timingnya cenayang pas gitu. banget. Senayangnya keren deh. Timingnya pas banget. Jadi sebenarnya posisi itu ini ya, iya penting sih, maksudnya di depan mungkin bakal lebih pede, tapi ada pressure-nya juga. Tapi sebenarnya nggak cuma posisi doang nggak sih di JKT48 benar. Jadi yang bisa tingkatin kepercayaan diri kita atau mungkin harga diri kita tuh bukan cuma dari posisi dimana kayak depan, belakang, tengah, itu sebenarnya itu cuma faktor dari beberapa keberuntungan faktor. juga Faktor gitu kan. keberuntungan. Tapi yang paling penting ya dari kalian yang dukung Oshi masing-masing nggak sih? Iya. Gitu.
Yang penting juga kayak dimanapun posisinya kan kita pasti berusaha kan, dan kita percaya banget tuh kalau kita berdiri mau di pojokan mau di belakang panggung lah istilahnya kayak Gak kelihatan ke tirai. pasti tuh fans tuh pasti nyari kita, Iya. makanya akan mencari kita gitu kan. Ya walaupun di belakang ketutupan, tapi ketika fansnya neriakin nama atau kayak ketika beres show mereka apresiasi, wah kita bagus ya seneng ini, dan thank you kayak for pede today. banget gitu. Iya, jadi apa ya, dukungan kalian juga menurut aku yang paling besar sih daripada posisi gitu. Iya nggak sih? Iya. Dukungan fans yang paling Bener. besar, yang paling berpengaruh sama kepercayaan diri atau enggak kepercayaan diri atau harga diri kita gitu. Bener, karena kalau aku teater ya, kalau aku ngeliat misalnya fans aku tuh lagi banyak datang nonton itu kayak lagi lebih pede ya. Iya. Aku lebih pede. Kayak kita Kayak juga banyak udah yang oh ya lah banyak fans aku sih kayak gitu. seneng ya. Iya, menurut sih. aku juga apa ya, kalau sebagai posisi aku maksudnya Center. Nggak apa Shani, kenapa sih? Iya. udah maaf ya. Iya. Apa? Misal nih aku ada di posisi ini tapi banyak orang yang nggak respect sama aku atau orang-orang yang nggak mau ngedukung aku tuh juga pasti rasa kepercayaan dirinya akan turun sih. Iya benar. Respect orang tuh Respect penting orang banget. itu penting. penting buat mempengaruhi gitu. Iya. Dulu zaman aku masih belakang, aku ngerasa iya aku di-respectin sama fans gitu, nggak cuma yang baby sih, jadi aku ngerasa ya seneng bener. Yang penting Ya orang tuh mereka respect sama kita. mengapresiasi kita juga. Jadi mohon dukungannya. Asik. Ya. Mohon dukungannya untuk tetap setia mendukung apa ya setiap member JKT dimanapun posisinya nggak sih? Iya betul. Karena posisi itu tidak menentukan apa ya, menentukan Masa depan. apaan sih? Menentukan masa depan, nggak menentukan juga. kepercayaan diri kita juga. Sebenarnya menentukan, tapi sebagian besar itu ya balik lagi ke orang yang dukung kita gitu. Ya. Ya. Oke kalau gitu, terima kasih loh Shani udah Terima mau kasih, diajak. Shani. Makasih. Sudah berbincang tentang posisi-posisi di JKT48 dan tentang kepercayaan diri. Iya, meningkat kok sekarang. Wih. Jauh lebih tinggi lah sekarang. Aman. Kira-kira nextnya kalian mau kita bahas apa lagi? Iya, ataupun kalian mau request atau sama member siapa, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yes. Dadah.